Waktu saya ngambil daging itu nggak ada apa-apa di meja, bersih. Udah saya elapkan pakai lap basah. Ketika ibu sebelah itu ngasih daging lagi ke saya buat anak-anak, katanya, nah ada ulet tuh di atas meja tuh. Pas saya balik lagi tuh segini, nggak ada bulunya, kulitnya persis kulit kita nih, ada matanya dua. Sampai sekarang saya masih terbayang tuh ya. Nah, saya nggak minum susu, perut saya gede, itu saya muntah putih kayak susu kan, putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dan ramang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan narasumber yang konon katanya beliau ini pernah mengalami yang namanya disantet. Aduh, gue sedikit dengar ceritanya aja udah bener-bener merinding, pokoknya campur aduk. Yang paling menyedihkannya, yang benar-benar bikin gue sedih banget itu adalah seorang ibu. Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Ibu, teman-teman dari Neng Sherly pengen kenalan nih sama Ibu. Boleh dikenalin Bu? Assalamualaikum, nama saya Ibu Dika. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya mau menceritakan pengalaman saya ketika itu tahun 2011 ya. Oh iya. Jadi Ibu Dika ini, saya kan dengar tadi sedikit ceritanya ya Bu ya, pernah disantet ya. Aduh, kalau udah dengar kata santet itu udah nggak lazim ya Bu pada saat ini tuh. Teman-teman, gue juga udah semakin penasaran sih dengar ceritanya dari Ibu Dika. Jadi sebelum kita dengar ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tuh gak ketinggalan sama video-video yang seru selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber di Diary Neng Sherly, boleh langsung DM ke Diary Neng Sherly ataupun ke IG gue Neng Sherly. Di situ juga sudah tertera nomor teleponnya, boleh langsung di WA aja. Kita lanjut aja ke ceritanya Ibu Dika. Boleh Ibu silakan diceritakan kisahnya. Ketika itu tahun 2011 ya. Idul Adha juga, selesai Idul Adha ya. Waktu itu tetangga ada yang kurban, dia ngasih daging ke saya, terus ke ibu sebelah. Waktu itu saya ngontrak bersebelahan sama yang punya rumah. Yang punya rumah tuh pulang ke Magelang, jadi dagingnya itu dititipkan ke saya. Ketika pulang, saya bilang, Bu, dagingnya ada di rumah saya dari Nenek Haji. Oh ya. Kalau pagi itu kan anak-anak suka sarapan roti banyak remah ya, susu gitu di meja. Udah saya rapihin nih, udah saya bersihin. Waktu saya ngambil daging itu nggak ada apa-apa di meja, bersih. Udah saya elapkan pakai lap basah. Ketika ibu sebelah itu ngasih daging lagi ke saya buat anak-anak, katanya, nah ada ulet tuh di atas meja tuh. Pas saya balik lagi tuh segini, nggak ada bulunya, kulitnya persis kulit kita nih, ada matanya dua. Sampai sekarang saya masih terbayang tuh ya. Nah,
Saya teriak sama anak saya, Kiki ambil gunting. Nah, diapain mah? Dibakar. Saya bakar kan di atas kompor, jatuh lagi, bakar lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Dia bilang dikemanain mah, buang aja ke tempat sampah. Nah terus saya tuh ke ibu sebelah metikin toge buat bikin soto. Nggak ada setengah jam kaki saya langsung ini sih panas, kayak bisul mau meletus gitu. Karena saya belum mandi, saya ke kamar mandi. Saya bilang, Ki ambilin baju mama. Tapi dari kamar mandi tuh saya udah nggak bisa jalan. Kaki saya kayak nginjek silet, kayak banyak siletnya gitu. Sampai saya ngesot kan ke kamar. Saya nangis jerit-jerit, udah kayak orang gila, udah nggak tahu malu saya. Terus tetangga kan banyak yang datang, bawa aja ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Terus telepon suami saya kan nggak ada lagi pulang kampung, bawa ke rumah sakit. Terus ada nih keluarga suami saya, ya udah bawa ke poliklinik ya, dibawa ke poliklinik tuh nggak daftar lagi, langsung diperiksa sama dokternya. Katanya ini aja saya kasih surat rujukan gitu. Tapi waktu itu saya pulang obatnya juga udah dibawa pulang gitu. Sampai rumah tuh ada Pak RT, udah sepuh kan orangnya. Ini ke anak saya, Ki, bapak kasih air, ibunya kalau dia adem berarti memang kiriman, tapi kalau nggak ada reaksi berarti medis, besok bawa ke rumah sakit. Adem, ketika itu adem, tapi nggak lama, hanya sekitar 2 jam 3 jam lah. Nah setelah itu udah mulai kayak kebakar lagi kaki saya. Nah besar kakinya, kaki saya kecil, jadi swallow yang 10,5 tuh nggak muat. Pokoknya ngelihat kaki tuh ngeri deh, kayak kaki gajah kan. Saking besarnya itu ya Bu? Itu sebenarnya kalau hanya kaki besar saya nggak apa-apa, kayak bisul mau meletus lah di telapak kaki tuh dua-duanya. Terus itu dua-duanya mono? Dua-duanya. Terus kalau jalan itu seolah-olah kayak nginjekin silet, jadi saya tuh jalan ngesot. Nah udah seminggu saya nangis terus, ya Allah saya nggak bisa ngerawat anak saya, mana sekolah semua, yang besar kerja, terus kalau pagi tuh anak saya yang SMP nyari sarapan, terus baju ke laundry karena nggak bisa ya, udah terlantar semua deh, saya nggak ada bapaknya. Akhirnya saya tuh habis dari kamar mandi tuh saya duduk di depan pintu, nggak, anak-anak yang sekolah kan, yang ngaji, terus yang kerja kan nggak ada orang di rumah. Saya bilang, ya Allah, saya ingat anak saya almarhum yang udah nggak ada. Saya bilang, Dika, lihatlah mama nak sakit, nggak bisa ngurusin kakaknya, adiknya, semuanya terlantar, tolong mama deh. Kayak ada orang ngelebat tinggi, anak saya kan bongsor tinggi yang udah nggak ada tuh, yang udah meninggal. Terus saya tiba-tiba ingat ke tante dulu kan saya ngontrak di Jalan Pam. Nah yang punya rumah tuh orang Padang, baiknya minta ampun. Dulu waktu almarhum meninggal saya kan sempat stres tuh, saya dibawa ke Pak Haji yang ngobatin ini, jadi dia berguru ke situ. Nah, saya bilang, Pak Haji, saya waktu itu saya pengen banget ngelihat wujud anak saya yang udah nggak ada, karena kan meninggalnya dibunuh orang juga ya, jadi saya nggak sempet. Jadi saya kalau jam 2, jam 3 tuh saya berharap banget ketemu almarhum nih, keluar gitu. Tapi itu ketika saya sakit kayak ngelebat gitu, kayak dia lewat gitu. Nah, saya ingat tante nih, saya bilang begitu Kiki pulang sekolah, bilang, Ki, panggil tante, tolong lihat mama. Anak saya tuh kesana, nggak jauh sih, cuma nyebrang jalan. Datang tuh berdua, tahu nggak suaminya ngelihat saya,
dari jauh muntah-muntah. Katanya ngelihat saya, anyir apa anyir katanya, muntah-muntah. Terus si tantenya, Ki tolong ambil baskom tuh, baskom. Saya nggak minum susu, perut saya gede, itu saya muntah putih kayak susu kan, putih. Bilang, Mbak, sebenarnya saya udah tahu, katanya. Kebetulan yang ngobatin ini bisa komunikasi sama orang yang udah nggak ada. Katanya, Dika selalu minta tolong tante lihat mama, tolong lihat mama. Nah, ya, saya udah tahu, tapi saya kan nunggu dipanggil, katanya gitu. Ya, diobatin sama dia tuh saya. Jadi kalau subuh tadi udah datang. Nah, saya dikasih wiridan sama dia. Nah, udah jarak ada kali seminggu, dua minggu ya, dia dirutinin sama dia, zikir gitu ya. Mbak, besok mau saya ambil, tapi Mbak kuat nggak? Ini sakit banget loh, sakit banget. Tapi dengan syarat saya mau ngobatin Mbak, dengan syarat Mbak nggak usah pengen tahu siapa yang ngirim, jangan punya rasa dendam, pasrah aja sama Allah. Itu syaratnya, hanya itu. Saya nggak minta apa-apa. Saya bilang, iya tante, saya udah pasrah. Nah, malaman ketika mau diambil, saya merinding ya. Baru kali itu saya ngeliat wujud anak saya yang udah nggak ada. Dia meninggal awal 2007, 2011, berarti berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Saya baru ngeliat. Jadi dia ke atas enggak, ke bawah enggak, ngambang. Tapi wajah-wajah dia, kulitnya tuh transparan, kayak tembus pandang. Antara sadar dan enggak, saya ngeliat dia gitu, ngambang di kamar. Dan wanginya itu ruangan kamar itu harumnya. Saya bilang, ini wangi apa ya? Tapi hanya beberapa detik terus dia hilang. Saya bilang, saya cium baju saya tapi nggak wangi ya. Saya tanya anak saya, numpain parfum enggak, dia bilang enggak mak. Nah udah gitu, nah, pagi-pagi tuh subuh si tante tuh udah datang. Mbak, ngeliat nggak, katanya. Dika bilang, iya. Datang kan, katanya. Iya, saya berharap banget, udah lama tante, saya bersyukur banget dikasih sakit, bisa ngelihat almarhum wujudnya, walaupun bentuknya kayak apa, saya berharap banget sih ketemu. Saya udah ketemu. Ini tuh, ada tisu sebentar Bu ya. udah gitu. Nah, kita ngambil tisu dulu. Si tante bawa apa tuh 3 ya. Tante itu tante siapa? Tante ibu atau Anak-anak manggil dia tuh tante. Masih muda. Jadi kayak saudara angkat gitu. Saya ngetantein tuh anak saya. Jadi tadi Anak saya manggilnya tante. Oh, jadi itu sebenarnya orang lain gitu. Iya, saya dulu ngontrak di rumahnya. Tapi gitu. dia sama anak saya yang paling kecil tuh udah kayak ke anak sendiri karena dia nggak punya anak kan gitu. Nah besoknya tuh pagi-pagi habis subuh, tante yang ngobatin saya tuh bawa apel 3. Dia bilang nyarinya di mana? Di Bekasi. Padahal saya bilang di supermarket juga banyak. Enggak, dia mintanya di Bekasi. Dia bilang 3 segini nih, seger, apel seger. Nah ditaruh di piring, terus dia bawa ale-ale, ada 5 biji, ditusuk-tusuk tuh pakai sedotan. Anak saya tuh yang kecil kan, tante mau ale-alenya, beli, jangan ini, nggak boleh. Nah, udah dibaca-bacain tuh, maaf ya Mbak, ini mau saya keluarin tapi Mbak harus tahu dulu nih isi dalaman Mbak tuh seperti apa. Nah
panggil anak saya yang besar. Ini kan yang besar anak Mbak nih orangnya saya tahu nggak mau bohong ya. Coba ambil pisau sini dibelah. Itu kalau apel busuk kan dari luar udah kelihatan ya keriput atau bosok lah. Ini seger dibelah 4, dalamnya tuh bonyok kayak apel dilempar bonyok, tapi luar sekali. Inilah dalaman Mbak, inilah. Terus ale-ale itu jadi nggak ada yang minum, tapi airnya tuh Keluar. lari ke sedotan terus penyok-penyok gitu kayak ada yang minum. Saya ngeliat kok bisa ya. Maaf ya Mbak, saya nggak megang pisau, nggak megang apa-apa. Mbak zikir terus, baca-baca sebisa-bisanya katanya. Kalau bisa ayat kursi terus-terusan. Saya pegang ya, saya dibuka baju saya, ditekan sama dia, ngalir darah sini nih sampai berbekas. Dari belakang ngalir darah. Iya, di sini nih, di sini, dari sini nih, sini. Hanya ditekan. Dia kan kukunya pendek ya. Nih Mbak, saya nggak pakai apa-apa ya, saya tekan gini, sakit. Perasaan saya tuh silet kayak satu persatu keluar dari sini. Sakitnya minta ampun, sampai saya jerit, ya Allah, kita sakitnya minta ampun. Kayak banyak siletnya badan saya. Udah Mbak, tahan, Mbak baca-baca terus, istighfar, pasrah sama Allah. Saya nggak megang apa-apa ya, saya hanya neken aja. Itu darah ngalir sampai pakai tisu, pakai kapas gitu. Itu ngorengnya tuh lama, ngoreng di sini kayak koreng akhirnya. Nah, Bekas lukanya lama ya. iya bekas lukanya lama. Cuma si tante itu pesan nanti kalau suami saya pulang bawa makanan. Ini bukan saya nggak mau nuduh siapa ya. Kalau suami saya baik, orangnya baik. Cuma kan kita nggak tahu. Pokoknya jangan dimakan. Kalau mau beli aja, gitu. Nah, saya habis dikeluarin itu, saya bisa jalan, nggak ngerasain perih lagi. Tapi ya itu dengan syarat ya zikirnya nggak boleh telat, harus pasrah. Pokoknya kalau bisa tuh ayat kursi jangan sampai telat gitu. Nah, waktu itu anak saya minta makan, saya lupa, nggak habis, saya makan sisaan anak saya, kambuh lagi. Itu makanan dari siapa, Bu? Bukan mama saya, bukan. Tapi saya nggak tahu siapa. Oh, jadi makanan itu dikasih dari orang gitu. Dimakan sama anak ibu, tapi makanan itu nggak boleh dimakan sama ibu. Iya, anak saya nggak apa-apa, kenanya ke saya. Akhirnya saya kasihin orang dah. Saya nggak berani makan lagi. Terus waktu itu ada kiriman ikan asin kering tuh. Saya simpen di kulkas. Waktu saya simpen di kantong plastik, saya ganti itu nggak ada apa-apanya, kering. Ketika saya mau masak, itu ulet bulu hitam banyaknya minta ampun di ikan asin itu. Akhirnya saya buang ke got, ke sungai, ada sungai kecil lah, ngalir ke rumah. Pas setelah ibu, kan kedua kali tuh Bu sakit lagi, itu diobatinya dengan cara yang sama? Masih dibimbing, dia bilang nah, dia tahu tuh itu kan kejadiannya malam, saya kambuh lagi. Subuh si tante itu udah datang, Mbak, ada yang dimakan ya. Dia jadi mantau terus. Sakit lagi kan, katanya. Iya tante, kok tahu? Ya, saya kan mantau terus, saya kan udah bilang jangan makan sembarangan, mendingan beli. Kalau dari orang tuh nggak usah. Tapi anak saya aman. Nah, terus sejak itu tapi alhamdulillah sih, sejak dikirim itu malah saya lebih
maksudnya lebih bisa apa ya, ya bersyukurlah di makasih banget, saya ngucapin terima kasih sama tante om yang udah nolong, ikhlas banget ya. Saya nggak bisa balas apa-apa. Waktu itu si tante sama om kan suaminya arsitek ya, waktu itu kan hanya ikut mertua gitu jual beli motor. Sejak ngobatin saya tuh saya nggak sesen pun ngasih dia, malah dia ngirim apa aja ke saya, kayaknya dia ikhlas benar-benar. Sebulan kemudian dia dapat proyek besar, alhamdulillah. Katanya udah kebeli rumah, cuma saya sampai saat ini belum pernah ketemu lagi. Nah yang ngobatin saya itu ada lah, tadi saya udah minta izin, ada saya juga pernah bawa, adalah kenalan saya bawa ke sana, ya alhamdulillah terbantu juga. Saya ikut bahagia lah, ikut senang, udah ibaratnya saya udah berbagi pengalaman sama dia, dia juga percaya. Saya bawa ke sana, ya alhamdulillah dia juga bisa sembuh, udah bisa berangkat menunaikan ibadah haji ya. Saya ikut senang. Amin ya Bu ya. Iya. Terus pengalaman yang luar biasa ya Bu. Iya. Sampai aduh, gak kebayang Bu, maksudnya ibu yang pada saat itu memang lagi suami juga lagi nggak ada ya, pulang kampung, dan ibu harus mengurusi anak-anak juga ya dengan keadaan sakit gitu. Itu 2 bulan, 2 bulan. Betul 2 bulan. Prosesnya lama juga itu, untuk mengeluarkan penyakitnya itu lama. Jadi saya tuh kalau malam nggak bisa tidur, jadi sampai terus zikir terus. Tapi saya bersyukur ya, dengan begitu saya bisa lebih baik, lebih dekat sama yang di atas sama Allah. Jadi saya lebih banyak introspeksi diri, maksudnya saya lebih sabar lagi. Tadinya saya kan sama anak-anak kadang suka agak pemarah ya, jadi lebih sabar lagi. Cuma saya kasihan lah anak-anak terlantar banget. Saya kasihan ya yang kecil, kalau mau berangkat itu terlantar lah semuanya. Masak nasi nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Saya ke kamar mandi tuh dibopong, untuk berdiri pun saya nggak bisa. Itu silat tuh perasaan saya banyaknya minta ampun di telapak kaki saya besar kayak kaki gajah. Saya nggak nyangka bisa normal lagi seperti ini. Dulu saya bilang ya kayaknya saya udah nggak bisa normal lagi, untuk jalan, untuk segala macam tuh udah nggak bisa. Tidak bisa dilupain ya Bu. Nggak bisa lupa, saya sampai saat ini masih selalu terbayang, saking ngerasain sakitnya, penderitaannya begitu lama. Saya ngesot, perut besar, kaki besar, yang aneh. Tapi ulat itu sampai saat ini nih di mata saya masih kelihatan. Jadi ya sekarang kalau ada binatang yang aneh-aneh itu ya kalau bisa ya kita jangan sembarangan bakar atau apalah. Ya saya juga nggak tahu ya, nggak berpikir itu akan berdampak yang malah seperti itu Ibu ya. Iya, kalau dipikir saya juga punya musuh, dibilang punya musuh nggak juga. Tapi kan kita nggak tahu hati orang ya kan? Betul. Ya hati orang. Cuma sejak itu saya dibilangin sama si tante nih, nanti kalau pas halal bihalal, ada acara pertemuan keluarga itu Mbak, kalau ketemu orang-orang dihina orang, Mbak diam aja. Benar, ada yang menghina saya, ada. Masih keluarga suami saya juga. Dalam hati saya bilang salah saya itu apa, tapi nggak lama kemudian, sebulan kemudian malah dia yang ditinggal
sama suaminya. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya saya masih ingat lah pesan si tante itu sampai sekarang. Pokoknya nggak usah, hati itu harus bersih terus gitu. Nggak usah punya perasaan dendam sama orang, nggak usah mencari tahu siapa yang ngasih. Harus tetap bersyukur aja. Oke teman-teman, ini memang agak sedikit sensitif ya Bu ya, masalahnya masalah keluarga gitu. Paling kita mau nanya-nanya aja nih, mau nanya-nanya lebih detailnya ya Bu. Iya. Kayak perjalanannya tuh seperti apa gitu. Jadi tadi kan yang Ibu ceritain itu awal mulanya itu dari ulat bulu itu ya Bu ya, pas Nggak Ibu ada melihat. bulunya. Oh iya, ulat yang memang berbentuk aneh ya Bu, Iya, maksudnya nggak ada bulunya juga. Kayak jempol begini nih, warnanya begini. Tapi matanya bulat tuh. Sampai sekarang itu terbayang. Itu ada Sampai berapa Bu? Itu? Satu. Cuman satu? Satu, buntak di atas meja kayak ngeliatin saya gitu. Saya dijepit pakai gunting itu, jatuh jegrek gitu. Orang dibakar kan di atas kompor gas. Nah itu dibuang ke sampah. Nggak ada setengah jam, kaki saya langsung kayak kebakar, kayak bisu mau meletus, kayak kebakar, kayak nginjek silet, macam-macam lah. Sampai saya teriak-teriak, udah kayak orang gak waras, udah hilang rasa malu, nggak tahu malu sama tetangga. Saya teriak-teriak udah kayak orang gila, udah sampai tetangga datang semua kayak orang gila. Gimana sih orang gila? Itu saking sakitnya ya Bu ya? Sakitnya karena saya saking sakitnya udah hilang rasa malu. Saya udah nggak ada rasa malu lah. Kayak ini seluruh kaki ini dua-duanya kayak bisul mau meletus. Gimana sih? Seluruh telapak kaki dua-duanya, gimana rasanya? Tapi Ibu maksudnya kakinya itu bernanah kah atau gimana? Cuman bengkak aja, bengkak biru gitu. Biru. Cuman rasanya bener-bener kayak bisu meletus Ya, gitu. terus kalau saya berdiri itu seolah-olah telapak saya banyak siletnya. Itu yang sakitnya minta ampun, sampai keluar keringet dingin, sampai udah saya jerit-jerit tuh udah nggak ada rasa malu. Saya bilang saya udah nggak tahu malu, saking sakitnya gimana. Udah. Ya, Dan gimana kalau ya? kata dokter apa tuh Bu? Kan Ibu dirujuk tuh setelah itu ke rumah Katanya sakit besar. periksa darah ke Gunung Sahari. Cuma kan saya pikir karena saya ngalamin, saya nggak percaya gitu. Ngapain saya periksa darah, orang saya nggak sakit apa-apa. Paginya tuh saya nyuci, ngepel, masak nasi. Saya mau bikin sop itu nggak jadi karena kata ibu sebelah itu dia mau bikin soto banyak, nggak usah lah katanya, nggak usah masak, kita mau bikin soto banyak, tolong bantuin metikin toge aja. Kalau dia kan toge dibersihin semua. Itu saya lagi metikin toge sampai saya tinggal karena dia bilang ibu saya nggak kuat lagi Bu. Udah katanya mandi cepetan. Terus itu saya udah keluar keringet dingin. Itu saya dari kamar mandi di bopong anak saya, itu saya mulai jerit-jerit karena saking nggak Sakitnya. sakit yang nggak bisa dibayangin, sakitnya minta ampun. Saya dulu kan pernah lumpuh waktu gadis, tapi kan nggak sesakit itu ya, hanya lumpuh aja gitu kan. Kalau ini sakit, diem pun sakit. Jadi kalau malam tuh anak saya tuh gantian ngelus-ngelus kaki sampai teman anak saya tuh tidur di rumah. Temen dulu anak saya nomor 3 masih SMP ya, sampai pada tidur di rumah itu gantian ngelus-ngelus kaki saya karena saya teriak-teriak terus kayak orang gak waras. Saking sakit nggak bisa dibayangin, sakitnya minta ampun. Paling tersiksa tuh kalau mau ke kamar mandi ya, kadang-kadang saya kan nyoba berdiri, itu perasaan saya kayak saya nginjek silet. Gimana sih rasanya nginjek silet? Terus saya tersiksa, makanya saya kalau mau minum takut, mau makan takut, karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh,
nggak bisa bayangin, saya kasihan anak saya yang kecil terlantar banget, nggak, ibaratnya udah nggak ada yang masakin, apa-apa beli. Saya bilang mau sampai kapan saya begini. Itu selama berapa 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan. Dan itu suami ibu dalam 2 bulan itu memang Ada pulang terus ya selebihnya suami saya yang ngerawat. Kalau pagi direbusin serai gitu, ke kamar mandi dibopong juga sama dia, direbusin air, direbusin serai gitu. Pagi tuh direndam pakai air garam sampai ke dokter, kan ada saudara dia dokter, terus sampai minta resep dari dokter ortopedi juga, obat-obatan. Tapi ya emang bukan medis ya nggak ngaruh juga, cuma ya dengan baca-baca itulah saya kadang-kadang agak ringan gitu, tapi nanti begitu lagi. Yang sampai sekarang saya kalau inget rasa sakit itu masih merinding, sakit banget ya Allah, sakit banget sampai badan saya habis, tinggal tulang kali. Pas saya udah sembuh, udah bisa jalan, saya bisa ngantar anak saya ke sekolah. Saya kan ada security tuh kalau masuk gerbang ya, ibu maaf ya katanya, dulu ibu seger, sekarang maaf ya kok kayak mayat hidup, sampai dibilang itu. Iya Pak, saya sakit, tapi ibu bukan sakit sewajarnya, langsung dia bilang gitu. Saya nggak tahu deh Pak, tante saya nggak pernah ke sekolah gitu. Dulunya kan saya kalau pagi nganterin, pulang jemput gitu, yang masih kelas 2 SD ya, kelas 2 SD. Nah itu kalau tante itu sebenarnya siapa Bu? Saudara ibu atau? Enggak, dulu saya ngontrak di rumahnya ibunya Nenek Haji. Jadi karena anak saya dulu yang kecil itu infeksi usus ya, karena jatuh ke got, infeksi usus. Jadi di rumah sakit Islam tuh dirawat 3 minggu, di Sulianti Saroso 3 minggu. Katanya, kata orang kan yang kecil ini mirip sama almarhum. Waktu itu almarhum masih ada ya. Jadi kata orang harus dijual salah satu. Nah yang beli itu Nenek Haji. Ibaratnya jual apa sih? Kayak jual omongan aja ya, kan ada tuh yang kayak gitu memang. Jadi di aku anak. Iya. Nah jadi yang kecil nih sehari-harinya dirawat sama ibunya tante ini, Nenek Haji itu. Jadi si tante nih ke saya udah kayak saudara lah, lebih dari saudara. Karena anak saya yang kecil tuh nggak pernah di rumah sehari-hari, yang dibawa ke bandara, ke Carrefour, kemana sama tante ini. Saya taunya tante itu bisa ngobatin waktu itu ayahnya kakek Haji subuh-subuh nih gedubuk gitu. Saya pikir apa sih, siapa yang jatuh ya. Pas saya ke kamar mandi, terus saya keluar buka pintu, kan sebelahan, saya kan ngontrak di sebelah. Terus si om tuh lagi buang darah baskom gede kayak cincau, tau gak? Kehitam-hitaman, baunya anyir kayak dalaman ikan. Saya bilang, apa tuh om? Darah kakek. Kenapa kakek muntah gitu? Nah saya ke kamar mandi, itu anduk dia kan putih, jadi dia mau ke kamar mandi tuh mau wudhu, tapi jatuh itu darah, sampai saya rendam, saya cuciin. Karena anak saya sering dirawat di situ terus, jadi saya udah nggak kayak saya ngontrak di dia, kayak ibu sendiri lah, bapak sendiri. Saya cuci, saya rendam, itu darah penuh itu di anduk tuh, anduk putih. Nah si kakeknya tuh tidur. Nah si tante tuh habis sholat terus kayak zikir gitu, nah saya bikin teh manis, saya beliin cemilan gitu ya, maksud saya buat yang nungguin gitu. Tahu kakek itu bangun, minum teh manis, makan cemilan, telepon. Saya bilang, kok bisa?
Padahal kalau orang normal udah nggak ada dong, sebaskon. Iya. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang, tante, kok bisa? Dia cerita, dia ada guru, punya guru. Nah, gurunya itu adalah daerah Iya. Jakarta Pusat. Saya juga pernah dibawa ke sana. Saya diajak ke sana karena saya stres itu. Saya tadinya pengen komunikasi sama almarhum, katanya dia bisa ngundang gitu. Jadi saya bisa komunikasi. Jadi dia bisa pinjam raga orang. Jadi saya bisa komunikasi. Iya, dia bilang, mah sakit mah di sini. Nah, saya kan belum cerita anak saya dibunuhnya Di bagian mana? di bagian gitu. mana, tapi yang dipinjam raganya tuh sakit mah sini. Mah Dika minta maaf, nggak bisa pamit sama mama. Dika minta maaf gitu, nangis. Terus saya bilang, saya pengen ngelihat wujudnya Pak Haji. Apa kamu belum kuat? Nanti aja, nggak bisa. Nanti aja. Gitu. Nah, si tante itu berguru sama Pak Haji ini. Oh, jadi tante itu ibu angkatnya dari anak ibu yang paling bontot nih. Iya. Oh, gitu. Saya pikir tuh tantenya itu saudara ibu gitu. Bukan. Karena saya udah lebih dari keluarga ya. Kadang saya ke anak saya tuh jarang di rumah, yang bontot tuh waktu itu umur 2 tahun ya, 2 tahun. Dibawa kemana aja, ke Carrefour, ke bandara, kemana, pokoknya nggak, jarang di rumah aja. Dianterin tuh udah tidur, udah malam dibopong gitu. Kadang susunya, baju gantinya semua di dia, di tante itu. Jadi kayak beneran kayak anak sendiri ya Bu ya gitu. Jadi waktu saya begitu tuh, dia bilang, saya udah tahu Mbak, almarhum datang minta tolong. Saya taunya nggak, dilelehnya saya langsung inget, oh ya saya harus minta tolong tante nih. Ya itu karena saya ngeliat sekelebatan almarhum kayak lewat gitu. Jadi langsung teringat sama si tante gitu. Tapi disusulin tuh sama anak saya nomor 3, saya udah tahu Mbak, saya udah tahu. Oh, jadi tantenya itu sebenarnya udah tahu kalau ibu tuh akan sakit gitu. Iya, katanya beberapa kali almarhum tuh datang, tolongin tante, mama dilihat, tante dilihat. Nah, waktu lebaran hajinya dia ke rumah, ya kan dia di kulkasnya itu yang namanya coklat, susu, semua tuh penuh ya. Dia kan nggak punya anak. Dia tuh ke rumah cuma minta dibeliin susu ultra. Saya bilang, saya heran, bukan aku yang minta Mbak. Dika, almarhum, bukan aku yang minta. Aku kesini suruh nengok doang, tapi minta beliin susu ultra yang coklat. Emang Dika sukanya itu kan, minta susu ultra yang coklat 2, saya bilang. Diminum sama dia. Terus minta apa, mau bikin lontong kan, bikin ketupat, bikin tante. Dia mau. Padahal di rumahnya tuh yang namanya, saya aja sering dikirim ya sama ibunya, itu minta punya saya. Kata, bukan aku yang minta Mbak. Berarti tante itu sering komunikasi sama almarhum. Sering komunikasi. Jasanya sangat luar biasa ya Bu ya. Tante dimanapun berada, saya ngucapin terima kasih. Saya nggak bisa balas, hanya Allah yang balas. Emang tante perantara ya, tapi saya tiap menit, tiap detik, setiap saat saya selalu ingat, nggak bisa balas apapun. Begitu tulus, begitu perhatian, yang orang lain mungkin nggak ada lah yang seperti dia, bener-bener gitu nolong saya. Yang kadang subuh udah datang ketok-ketok, tapi saya dilalanya buka pintu. Kalau subuh suka-suka dia nyelonong
gimana Mbak. Tapi kalau saya ada apa-apa dia langsung subuh pun udah datang, katanya Mbak malam gini gini gini. Jadi Bu, itu kan tante setiap hari datang, setiap pagi gitu. Itu dia ngelakuin apa tuh ke ibu? Ngasih minum atau dengan cara apa gitu? Kadang itu apa, saya dipegang, perut saya kan besar ya. Itu besarnya, mohon maaf ya, besarnya kayak Besar. kayak yang lagi hamil gitu. Iya, iya. Besar. Jadi muntah. Saya kalau muntah tuh putih. Padahal saya nggak minum susu. Nggak minum susu. Terus waktu itu, Mbak ini buang-buang air besok. Tapi biarin saya aja deh, kasihan Mbaknya nggak bisa bolak-balik ke kamar mandi kan. Kondisinya kayak gini, biar saya aja. Itu suami kalau ngelihat saya tuh muntah-muntah. Katanya anyir. Saya tuh anyir katanya. Makanya saya bilang ya karena itu, karena maksudnya nggak normal itu. Iya, benar. Iya. Jadi kalau ngobatin saya tuh biasanya dia yang kalau nggak saya yang muntah, dia yang muntah. Jadi kayak terapi ya Bu ya, dalam beberapa hari Ibu terapi sama tante, dan mungkin sudah mulai membaik, akhirnya langsunglah dicabut ke apa yang ada di dalam tubuh Iya, ibunya gitu. tapi prosesnya ya Allah, sakitnya. Aduh, jangan sampai ngalamin. Silet dicabutin satu persatu, gimana rasanya dari Nggak punggung. kebayang Ibu sungguh. Dan itu Bu, mohon maaf Bu, jadi si tante itu menjelaskan kalau sakit Ibu tuh benar-benar bukan medis gitu, tapi non medis. Tapi kan dengan syarat, Mbak, saya mau nolong, bantu. Dengan syarat, Mbak nggak usah mencari tahu siapa yang ngasih. Mbak nggak usah punya rasa dendam. Itu aja syaratnya. Kalau Mbak harus ikhlas, harus ya lebih berserah diri lah sama Allah. Nggak usah, intinya nggak usah mencari tahu lah siapa yang ngasih, nggak usah. Jadi sampai detik ini Ibu pun nggak tahu nih siapa. Tahu. Oh tahu. Kalau batin tahu, Tahu. tapi nggak usah tahu. Iya, benar. Tapi saya terima kasih banget loh dikirim. Saya nggak punya rasa dendam, malah saya bersyukur, berterima kasih karena saya udah melihat wujud almarhum anak saya. Itu yang sebenarnya saya berterima kasih banget. Mungkin kalau saya nggak sakit, saya nggak bisa ngeliat ya. Itulah saking cintanya seorang ibu ke anak ya Bu ya. Meskipun sudah nggak ada pun tetap namanya setiap hati ya Bu. menit, setiap detik itu saya waktu almarhum nggak ada tuh saya nggak pernah ke dapur. Saya kan almarhum kan sukanya sop, ayam goreng, itu saya nggak pernah masak, ada kali setahun lebih. Jadi kalau anak-anak mau tuh beli, saya ke dapur udah ada kali 3 bulan. Suami saya catering terus, saya pesen, saya nggak pernah ke dapur, nggak pernah. Ibu, selama Ibu sakit, Ibu pernah nggak sih ngelihat sosok-sosok lain gitu yang Enggak. seperti ini, seperti Enggak, itu tapi gitu? saya 2 kali ngelihat. Kalau yang jelasnya yang waktu malam mau dicabut, sama saya mau minta tolong gitu, Iya. saya harus gimana. Nah itu ngelihat almarhum aja. Kalau yang lain-lain saya nggak lihat ya. lagi. Iya, karena saya kan saya pikir emang ini saya udah ini pasti kiriman, karena saya setelah bakar ulet itu saya sakit, padahal saya kan sehat kan, nggak punya penyakit. Itu saya udah emang ayat kursi saya udah terus kan, udah, jadi saya nggak pernah melihat wujud apapun, nggak maksudnya yang serem-serem gitu saya nggak melihat. Cuma kadang-kadang suka nyium wangi sebentar, beberapa detik gitu. Itu aja. Kalau yang wujud serem enggak, alhamdulillah enggak. Yang cuma ulet itu aja saya sampai saat ini masih terbayang. Sosok apakah itu? Masih tanda tanya ya Bu ya? Ya,
ambil hikmahnya aja Iya, ya betul. untuk yang lain. Kalau ada apapun dalam rumah, jangan dibunuh dulu lah. Iya betul. Kita nggak tahu Iya. itu apa gitu. Dan kalau misalkan kita tahu ada yang ngirim, jangan dendam. Itu satu, jangan dendam, malah harus bersyukur. Saya malah senang dikirim, bersyukur banget. Ibaratnya dengan begitu saya bisa lihat wujud anak saya. Mungkin kalau nggak sakit saya nggak bisa ngeliat. Untuk yang terakhir ya, saya sehat malah nggak pernah ngeliat. Mungkin hikmahnya dari sakitnya ibu itu, ibu bisa melihat sosok yang ibu rindukan Iya. selama ini, sosok yang almarhum gitu. Ya, tapi kalau misalkan sakitnya ya jangan sampai lagi ya Bu ya. Aduh, karena itu sakitnya luar biasa. Saya aja mendengar udah merinding gitu. Gimana sakitnya, yang namanya kita kena silat sedikit pun udah rasanya udah perih gimana gitu. Rasanya seluruh kaki nih ada siletnya tuh ya. Oke teman-teman, itu cerita dari Ibu Dika. Sebenarnya namanya bukan Ibu Dika, tapi Dika itu almarhum dari anaknya ibu ya. Aduh, benar-benar luar biasa ya pengalamannya, dan banyak hikmah sih yang bisa kita ambil gitu. Dari pertama dari hewan ya Bu ya, memang seharusnya ya kita pun nggak tahu ya Bu, hewan itu memang hewan beneran atau bukan gitu. Ya sebisa mungkin hewan itu ya dibuang aja ya Bu, jangan sampai dibakar ataupun sampai dibunuh gitu, karena kita nggak pernah tahu hewan itu hewan apa gitu. Betul. Dan yang terakhir itu yaitu dia, ketika kita kirimin sesuatu penyakit, Selalu bersyukur. Jangan pernah dendam, jangan pernah mencari tahu siapa itu yang ngirim. Serahkan Pokoknya semuanya jangan sama punya Allah. rasa dendam Ya. sedikit pun. Harus ikhlas. Kita serahkan semuanya sama Allah Ya, ya. ikhlas aja. Allah aja yang ngebalas ya Bu. Jangan biarin aja. Oh ya aja tuh. Sungguh luar biasa hati ibu ini, dan memang benar-benar sangat sayang sama anak ya Bu ya. Sampai ibu sakit pun bahkan sosok almarhum itu datang untuk mendoakan ibu. Kita doain aja semoga ibu selalu sehat, panjang umur, dan almarhum juga ditempatkan di sisi Allah yang paling indah, yang paling bagus ya Bu. Aduh, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Terima kasih sudah mau bercerita Ibu di Diary Neserli. Semoga bisa diambil hikmahnya, Iya. diambil segi positifnya, dan dijadikan pelajaran ya Bu. Iya. Intinya nggak boleh dendam Tuh. itu aja. Intinya nggak boleh dendam. Siapapun yang menyakiti kita, Bersyukur. ikhlas. Ikhlas, bersyukur, berterima kasih malah. Memang agak berat ya Bu ya. Berterima kasih malah. Cuman aduh, sungguh luar biasa hati Ibu Dika ini. Ibu, sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Semoga Ibu selalu sehat dah, pokoknya satu keluarga. Dan untuk teman-teman, gimana ceritanya? Kalau misalkan masih penasaran, boleh langsung komen di bawah ini. Insya Allah nanti gue bakal tanya sama ibunya kalau masih penasaran gitu. Oke Ibu, kita pamit aja sama teman-teman semuanya. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.